Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini sama seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial. Tapi sebelum kita bahas contoh-contoh soalnya dan juga pembahasannya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan support terus channel ini untuk dapat berkembang lebih cepat lagi, lebih luas lagi, dan bisa menjadi salah satu referensi teman-teman semuanya untuk belajar terkait dengan P3K dan juga CPNS. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk selalu nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi penting lainnya berkenaan dengan P3K, CPNS, dan informasi edukasi lainnya. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia untuk soal yang pertama. Saya tidak bosan-bosannya untuk selalu bilang bahwa teman-teman semuanya harus sering-sering melihat contoh soal, harus sering-sering menjawab soal agar teman-teman sudah terbiasa dengan bentuk-bentuk soal dan sudah punya bayangan nanti ketika tes ataupun ketika ujian kompetensi itu dilaksanakan sudah tidak kaget lagi. Artinya teman-teman sudah terbiasa dengan menjawab soal, teman-teman sudah terbiasa dengan durasi waktu saat menjawab soal dan sebagainya. Oke, kita balik ke soalnya. Kita lihat untuk soal pertama, kita baca sama-sama ya. Saat sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A menanyakan permasalahan kepada bawahan? Ataukah B menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan? Ataukah C mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan? Ataukah D menanyakan permasalahan dan memberikan saran jika dibutuhkan? Nah, ketika teman-teman semuanya bertemu soal seperti ini, artinya adalah untuk soal ini memposisikan kita, ya, memposisikan diri kita adalah sebagai pihak ketiga. Oke, jadi yang menjadi yang menjadi pelakunya di sini adalah atasan dan juga stafnya kita, dan kita ini sebagai pihak ketiganya dan kita tidak terlibat di situ sama sekali. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan sebagai pihak yang tidak terlibat di situ? Nah, kita tengok dari pilihan gandanya, kita coba eliminasi satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah pilihan A, menanyakan permasalahan kepada bawahan. Harusnya untuk pilihan yang A ini oke sih kita menanyakan permasalahannya kepada bawahan, tapi apakah cuma sampai kepada tahap menanyakannya aja? Kita skip dulu ya, kita lihat pilihan yang B. Yang B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Rasanya kurang etis ya kalau kita menanyakan permasalahan antara staf dan juga atasan kita itu langsung kepada atasan. Karena atasan ini adalah pihak yang kita hormati, pihak yang kita hargai, pihak yang kita segani, dan rasanya kurang etis aja gitu untuk mempertanyakan permasalahan, apalagi permasalahan itu yang berkaitan dengan stafnya kita, kecuali permasalahan itu berkaitan dengan kita, itu boleh untuk ditanyakan, tetapi ketika memang permasalahan ini berkaitan dengan pihak lain, rasanya kurang etis aja sih untuk ditanyakan. Kemudian yang C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Apakah ini etis ataukah apakah ini boleh dilakukan? Nah, sepertinya ini kurang layak ya, ataupun kurang etis untuk dilakukan. Tidak mungkin kita mempertemukan atasan dan juga staf itu dalam satu pertemuan, dan kita memang sengaja men-settingnya, dan kita memang sengaja untuk melihat permasalahan mereka itu seperti tidak etis. Kemudian kita lihat yang D, menanyakan permasalahan dan memberikan saran jika dibutuhkan. Nah, ini adalah jawaban yang tepat teman-teman semuanya. Menanyakan permasalahannya. Nah, kita menanyakan permasalahan ini kepada stafnya kita ya, sebagai staf kita itu bisa jadi bawahannya kita ataupun rekan kerjanya kita, dan kemudian kita juga menunjukkan sifat empatinya kita ya. Jadi kita memberikan saran-saran ketika ia meminta. Ingat, ketika ia membutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan itu sebisa mungkin jangan
memberikan saran, dalam artian kita perlu untuk memahami dulu perasaannya seperti apa, memahami dulu permasalahannya seperti apa. Pun jika memang memungkinkan kita memberikan saran, itu sudah di tahap yang sangat urgent. Oke, karena memang kita perlu untuk mengetahui dulu problemnya seperti apa, dan kemudian pasti ketika memang rekan kita ini atau staf kita ini sedang merasa kesusahan, ia pasti akan meminta bantuan kita seperti bentuk-bentuk saran seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal nomor 2, saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, apakah A bekerja sendiri yang penting tugas selesai, ataukah B mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja, ataukah C membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya, ataukah D menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, untuk soal ini, jawaban yang tepat sudah jelas sebetulnya ya, adalah D, yaitu menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika kita memimpin suatu pekerjaan ya, jadi ada teamworknya gitu. Nah, itu ada baiknya kita yang pertama sekali kita lakukan adalah membagikan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka, sesuai dengan skillnya mereka. Nah, di samping itu juga kita meminta komitmen mereka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan gitu. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa rekan kita ataupun staf kita ini ternyata tidak bekerja secara tepat waktu, malah dia tidak peduli dengan tugasnya seperti itu ya, maka tahap yang pertama kita lakukan adalah menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Jadi kita ikutkan melalui pendekatan emosional ya, jadi kita harus menasehatinya, jangan membentaknya, jangan memarahinya, tetapi lebih kepada menasehatinya, dan kemudian kita bisa memberikan wejangan-wejangan seperti tugas-tugas yang diberikan ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama dan kita perlu untuk melakukannya dengan baik seperti itu ya. Kemudian ini menjadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2. Nah, yang ketiga ini soal nomor 3 ya. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah, nah, biasanya kalau ketemu soal seperti ini, kita akan fokus terlebih dahulu ke kata kunci klien. Oke, kata kunci klien di sini dia menunjukkan bahwa dia sedang terburu-buru menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Nah, bisa jadi sifat klien di sini adalah klien yang penting, yang memang harus bertemu dengan kita, yang memang dia meminta kita untuk menemuinya, kemudian ataupun dia punya kepentingan tertentu sehingga harus bertemu dengan kita. Nah, kita lihat pilihan gandanya, atau apakah A segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya, ataukah B tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat, ataukah C menyuruhnya untuk menunggu, ataukah D meminta teman Anda untuk menemuinya. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah A, yaitu segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Nah, tadi sudah saya katakan di sini teman-teman semuanya, untuk jenis soal seperti ini harus fokus dulu di kliennya. Jadi bukan fokus ke kitanya, fokus di kliennya. Nah, sifat klien di sini adalah dia memiliki sifat terburu-buru. Artinya dia bisa jadi adalah klien yang penting. Sehingga dengan sebisa mungkin kita harus bisa menemuinya pun itu kita sedang istirahat. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah A, yaitu segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Bisa jadi klien ini meminta kita untuk mengumpulkan beberapa dokumen untuk pekerjaan lainnya, ataupun mungkin bisa jadi untuk bentuk kerjasama gitu ya. Jadi pasti ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat penting untuk dikerjakan.
Kita lihat soal nomor 4. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda adalah A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham, ataukah B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya, ataukah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya, ataukah D. Memahami pembicaraannya. Nah, untuk soal seperti ini, jawaban yang lebih tepatnya juga sudah sangat jelas ya, yaitu C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Nah, jadi ketika kita sedang mendapatkan suatu klien dan itu adalah berkebangsaan asing dan posisinya kita tidak mengerti bahasa yang ia gunakan, di sini jangan sampai kita itu menggugurkan tanggung jawab kita ya. Jadi memang ini adalah tugas kewajibannya kita untuk bisa melayani publik. Oke, jangan sampai kita berpura-pura untuk memahami pembicaraannya gitu. Itu tidak komunikatif sama sekali, dan jangan sampai kita menolak untuk menemuinya, itu juga sangat tidak baik ya. Jadi sebagai seorang ASN nanti, sebagai seorang pegawai P3K, untuk hal-hal seperti ini harus segera dipenuhi, harus segera dilakukan karena ini bentuk tanggung jawab. Kemudian kita juga di posisi soal ini ya, tidak etis juga ketika kita menggantikan posisi kita dengan posisi teman kita yang bisa bahasa asing tersebut. Jadi yang lebih bijaknya adalah kita tetap memenuhi tanggung jawab kita untuk melayani kebangsaan suatu klien berkebangsaan asing ini dengan cara menghadirkan rekan kita yang bisa bahasa asing tersebut sebagai jembatan antara komunikasi kita dengan si klien, sehingga di sini kita sebagai pegawai yang bertanggung jawab dan kita juga sekaligus berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan rekan kita. Jadi ini adalah jawaban yang lebih bijak untuk menjawab soal nomor 4, dan jawaban ini sudah seharusnya dilakukan oleh seorang ASN. Gitu ya. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda adalah apakah A. Segera mengantarkannya, ataukah B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar, ataukah C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda, ataukah D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, untuk soal ini juga jelas sekali jawabannya adalah C, yaitu mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Jadi posisinya di sini adalah rekan kerjanya kita itu sedang cuti melahirkan. Ya, artinya dia sedang di posisi sedang tidak bekerja di kantor. Nah, sedangkan ada barang-barangnya milik ia yang tertinggal di kantor dan ia sedang butuh ceritanya nih. Nah, posisinya di sini kita bisa aja sih sebetulnya menggunakan jasa kurir, tetapi kita perlu mengetahui, kita juga perlu untuk mengutamakan ataupun menggunakan rasa empatinya kita. Jadi untuk sekedar menyelesaikan solusi itu sebetulnya baik ya, boleh. Tetapi ada alangkah baiknya jika memang kita juga mengedepankan rasa empatinya kita. Jadi di sini untuk jawaban lebih tepatnya adalah mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Jadi kita di posisi yang pertama adalah membantunya dengan mengantarkan barang-barangnya itu sepulang kantor. Artinya kita sudah melakukan seluruh kewajiban kita di kantor, sudah melaksanakan seluruh pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kita di kantor, baru kita melakukan atau memberikan bantuan kepada rekan kerja kita ini ya. Kemudian kita juga sekaligus mengedepankan empatinya kita dengan cara menjenguknya. Jadi tidak hanya menyelesaikan problemnya, tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tetapi sekaligus kita mencoba untuk mendekatinya secara emosional dengan cara menjenguknya seperti itu ya. Jadi untuk soal seperti ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa kita tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi kita juga perlu untuk berempati. Oke, nah kita lihat untuk selanjutnya. Seperti biasa saya selalu memberikan tugas di akhir contoh soal. Nah,
Untuk contoh soalnya ataupun untuk contoh tugasnya adalah seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Sikap Anda adalah A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi, ataukah B. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu, ataukah C. Mempertimbangkan tawaran itu, ataukah D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Nah, untuk soal ini silakan dijawab dengan baik dan jangan lupa kumpulkan jawabannya di kolom komentar. Dan pilihlah jawaban yang sekiranya lebih bijak dibandingkan dengan jawaban lainnya. Oke, itu aja untuk contoh soal di video kali ini. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lainnya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang dan juga bisa bermanfaat kepada orang banyak. Itu aja dari saya di video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.